Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elha Rianti dengan NIM 2213040027. Baiklah, yang saya hormati Ibu Dr. Eli Suryani MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis Syariah dan kepada KLV Sahara. Baiklah teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan kembali tentang makalah saya, yaitu dari kelompok 4, yang mana makalah saya berjudul tentang bisnis syariah dan kepemilikannya. Nah, jadi teman-teman, bisnis kepemilikan syariah dan kepemilikannya itu adalah dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama tentang bisnis kepemilikan individu, yang kedua tentang bisnis kepemilikan umum, dan yang ketiga adalah bisnis kepemilikan negara. Nah, kita masuk ke satu-satu dulu. Yang pertama tentang bisnis kepemilikan individu. Jadi, dalam ajaran agama Islam, semua harta sebenarnya hanya milik Allah, dan kita sebagai manusia ini hanyalah untuk dititipkan harta tersebut, dan kita akan menggunakan harta tersebut dengan sesuai dengan ajaran Islam yang telah ditetapkan. Nah, Islam membolehkan seseorang untuk melakukan bisnis kepemilikan individu, contohnya bisnis kepemilikan perseorangan. Tapi, usaha ini punya risiko besar karena pemilik juga harus menanggung semua kerugiannya sendiri. Karena ini adalah bisnis kepemilikan individu, tidak bekerja sama dengan siapapun dan kelompok apapun. Nah, jadi di dalam ajaran agama Islam juga itu mengajarkan agar harta digunakan dengan cara yang baik, misalnya dengan memberi sedekah atau zakat kepada masyarakat. Nah, Islam juga melarang cara-cara mendapatkan uang yang curang seperti riba, maisir, atau judi. Nah, karena bisa merusak ekonomi dan membuat orang lain menderita, dan hal ini akan merugikan siapapun. Nah, jadi pemerintah juga punya tugas penting untuk mengatur agar tidak terjadi ketidakadilan dan ekonomi tersebut. Nah, berbeda dengan sistem kapitalis yang memberikan kebebasan penuh untuk memiliki harta yang mengatur pasar. Nah, Islam juga mengajarkan keseimbangan juga. Artinya, orang boleh punya harta, tapi juga harus peduli pada orang lain gitu. Jadi, tujuannya untuk kekayaan tidak hanya dinikmati oleh orang kaya saja, tetapi juga bisa dirasakan oleh semua orang. Nah, itu adalah bisnis kepemilikan individu. Selanjutnya kita masuk ke bisnis kepemilikan umum. Nah, jadi teman-teman, di dalam ajaran agama Islam juga, kepemilikan umum adalah harta atau sumber daya yang dikelola oleh negara dan ditujukan untuk kepentingan seluruh masyarakat. Jadi, semua harta sebenarnya milik Allah dan manusia hanya diberi amanah untuk mengelolanya dengan baik dan sesuai dengan ajaran agama Islam. Jadi, harta yang termasuk kepemilikan umum ini seperti jalan, jembatan, masjid, air, hutan, padang rumput, dan bahkan banyak-banyak lagi. Nah, jadi negara punya tanggung jawab besar untuk mengelola harta ini secara adil, terbuka, dan tidak boleh mencari keuntungan pribadi dan harta milik sendiri. Nah, jadi tujuannya untuk apa? Tujuannya itu agar semua orang bisa merasakan manfaatnya. Jika dikelola dengan baik, kepemilikan umum bisa membantu mengurangi kemiskinan, memperkecil kesenjangan sosial, serta menciptakan masyarakat yang sejahtera dan harmonis lagi dibanding kehidupan sebelumnya gitu. Jadi, sini saya memberikan contoh yaitu tentang penerapannya seperti pengelolaan tambang misalnya dan hutan oleh pemerintah, serta pembangunan fasilitas umum seperti jalan dan rumah sakit. Nah, jadi prinsip penting dalam pengelolaan ini adalah keadilan, keterbukaan, dan manfaat untuk masyarakat luas. Dengan mengikuti aturan ini, pengelolaan sumber daya bisa memberikan hasil yang besar bagi kesejahteraan bersama gitu. Jadi, yang ketiga kita masuk tentang bisnis kepemilikan negara, yang mana biasanya kita singkat dengan BUMN, yaitu Badan Usaha Milik Negara. Adalah perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah dan berperan penting dalam menyediakan layanan dasar bagi masyarakat seperti listrik, air, transportasi, dan perbankan misalnya. Jadi,
Tujuan utama dari BUMN ini adalah untuk membantu penggunaan ekonomi atau membangun ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, BUMN ini sering menghadapi masalah seperti efisiensi kerja yang rendah atau manajemen yang kurang profesional serta adanya campur tangan politik. Nah, jadi karena hal itu, privatisasi atau penjualan sebagian saham BUMN ini satu cara untuk BUMN ini kepada publik dianggap sebagai salah satu cara untuk memperbaiki kinerja dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas. Jadi meskipun begitu, proses privatisasi harus dilakukan dengan hati-hati agar negara tetap memiliki kendali terhadap sektor-sektor penting dan layanan publik tetap terjaga gitu. Jadi diperlukan pengawasan yang ketat, yang mana aturannya itu bisa jelas, serta penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance gitu, agar BUMN ini benar-benar bisa memberikan manfaat besar bagi negara dan masyarakat gitu. Jadi kesimpulan sederhana dari 3 penerapan tadi yaitu dalam pandangan Islam itu sebenarnya harta sebenarnya dimiliki manusia adalah titipan dari Allah gitu. Jadi sebanyak-banyak apapun harta yang kita miliki sekarang itu hanya titipan Allah gitu. Sehingga harus digunakan dengan cara yang benar dan yang adil. Nah, jadi harta yang sudah dititipkan kepada kita harus kita kelola dengan baik dan secara adil, yang mana sesuai dengan ajaran Islam yang telah ditetapkan. Jadi, Islam juga memperbolehkan seseorang memiliki harta pribadi, tapi tetap ada aturan agar tidak menimbulkan kesenjangan sosial gitu. Maksudnya, jika mendapatkan keuntungan itu jangan ke pribadi aja, tapi kita harus menyalurkan juga kepada masyarakat agar bisa berguna dengan baik gitu. Jadi misalnya usaha perseorangan itu memberikan kebebasan penuh kepada kepemilikannya, namun juga memiliki risiko karena seluruh tanggung jawab ada pada satu orang itu, termasuk harta pribadi gitu. Jadi ada juga harta yang termasuk kepemilikan umum seperti air, tambang, dan fasilitas umum yang tidak boleh dimiliki oleh perseorangan karena itu adalah bisnis kepemilikan negara gitu kan. Jadi negara itu bertugas mengelola sumber ini agar bisa dinikmati semua orang secara adil gitu. Jadi mungkin itu adalah penyampaian materi dari saya dari kelompok 4. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesenjangan penyampaian, saya mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Eli Suryani MAG dan kepada Kak Elvi Sahara. Saya Elharyanti. Jika ada kesalahan kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.